Saya ucapkan salam bagi Bapak Ibu semua. Salam. Selamat datang pada ibadah kita yang ketiga, pada minggu yang ketiga di bulan Oktober ini. Saya percaya setiap kita tetap dalam lindungan kasih setia Tuhan. Amin. Amin. Dan sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, saya mengajak setiap kita bangkit berdiri. Mari kita berikan senyuman yang termanis bagi sebelah kiri kanan kita. Dengan salam sehati katakan, Salam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu juga boleh katakan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah yang ketiga ini Bapak. Engkau menghantarkan kami dari tempat kami masing-masing untuk datang ke tempat ini. Bersama dengan anak-anak-Mu yang dapat mengikuti ibadah secara online, baik secara Facebook Tuhan, dari Facebook Tuhan, dan juga melalui gelombang 107,7 FM di radio Bapa yang baik. Kami Tuhan bersama dari tempat ini Tuhan Yesus, mau meninggikan nama-Mu, memasyurkan nama-Mu Tuhan. Dan kami rindu Tuhan Engkau melawat setiap kami. Jangan seorang pun Tuhan Engkau lalui dari setiap kami pada hari ini. Sebab kami hanya berharap sepenuhnya akan kasih setia-Mu Tuhan. Lingkupi kami, naungi kami Tuhan. Dan kami akan terus memuji-muji Tuhan. Kami akan terus menyembah Tuhan dalam segala keadaan kami. Dalam segala keterbatasan kami Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak terima pujian Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa yang baik. Biar lawan kemuliaan-Mu memenuhi tempat kami ini ya Tuhan. Dan tidak ada satu kuasa apapun yang dapat mengikat kami memuji Tuhan. Dan kami bebaskan Roh-Mu Tuhan di tempat ini untuk bekerja dengan sebebas-bebasnya Bapa. Dan kami satukan hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya dan diberkati bersama-sama dengan saya katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
suara manis Kau dengar setiap nyanyian syukur kami Tuhan, setiap pujian kami Bapa. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, selalu sembah. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak, Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami akan terus memuji-muji Tuhan. Kami akan terus menyembah Tuhan. Lagi kami bernafas ya Tuhan. Menyanyikan setiap kebaikan Tuhan. Menyanyikan kasih setia-Mu yang besar dalam hidup kami Bapa. Untuk selama-lamanya kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Dalam pintu surga di tempat ini ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah hadirat-Mu Bapa yang baik. Oh, lalapa ya Tidak ada yang dapat kami lagi ya Tuhan.
biarkan Tuhan ratapan kami Tuhan menjadi tari-tarian. Terima kasih Bapa yang baik. Kau ganti duka kami menjadi sukacita Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Tuhan, firman-Mu berkata ya Allah, Engkau menyertai kami, Engkau beserta kami Tuhan. Maka kuat jiwa, roh dan tubuh kami Tuhan. Tuhan, terima kasih. Walau Bapa saat ini kami mendengar Tuhan, bahkan melihat segala sesuatu yang tidak menyenangkan secara manusia Tuhan terjadi atas negeri kami. Oh krisis, bahkan wabah yang terjadi atas negeri kami, dampak ekonomi Tuhan bagi kehidupan, bagi kota kami. Tuhan, hari ini kami mau berdiri atas firman Tuhan.
Kami percaya firman-Mu berkata, Engkau ada bersama kami. Bahkan Engkau mengizinkan segala sesuatu terjadi. Kami percaya firman-Mu berkata itu mendatangkan kebaikan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Engkau akan memulihkan negeri kami. Engkau akan membawa bangsa kami naik menjadi kepala dan bukan ekor. Dan bangsa kami akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Demikian kehidupan kami ya Allah. Dan hari ini Bapa, dengan penuh keberanian kami menghampiri tahta Tuhan. Dan kami berdoa bagi Indonesia, bagi Tapanuli Utara, bagi kota kami Tarutung. Kami berdoa, diberkatilah negeri kami. Kuatlah Indonesia, kuatlah Tapanuli Utara, kuatlah hidup kami. Sebab Tuhan Allah ada bersama-Mu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Dan kami percaya ini waktunya Indonesia akan mengalami pemulihan. Dan dengan iman kami katakan, Indonesia akan berkata, hai engkau yang sakit, kami telah sembuh. Yang miskin berkata, kami diperkaya. Yang lemah berkata, kami kuat. Dan kami akan berkata, kami diberkati. Indonesia diberkati. Usaha kami diberkati. Keluarga kami diberkati. Berhasil dan beruntung. Karena itu janji Tuhan. Kami pegang firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Berkati pemimpin negeri kami. Berkati kota-kota. Berkati dari Sabang sampai Merauke. Kami akan melihat penuaian yang terbesar dan terakhir terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan sepanjang minggu ini kami siap berjalan bersama-Mu. Memasuki Tuhan hari demi hari dengan kemenangan bersama-Mu. Dan kami mau menari. Kami mau menikmati firman Tuhan lebih lagi. Kami siap, umat Tuhan yang siap bersama dengan saya, katakan amin. Ada berapa banyak di sini sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, izinkan saya bertanya, ada berapa banyak dari antara Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini? Mohon dilambaikan tangannya. Adakah yang baru pertama kali datang? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Adakah lagi? Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu saudara-saudari kami yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Kami percaya kita bukan orang asing lagi di tempat ini, amin. Dan kami percaya juga di minggu-minggu yang akan datang kita boleh kembali bersama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sekali lagi izinkan saya bertanya, ada berapa banyak di sini yang tetap bersuka cita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan? Katakan haleluya. Ya Allah yang hebat. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita.
yang percaya bahwa Tuhan Allah kita itu hebat. Katakan lagi, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita. Pada hitungan ketiga sama-sama katakan haleluya. Amin Bapak Ibu. 1, 2, 3. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Raja segala raja. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib, berukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, berukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Janji-Mu ajaib, berukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, berukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Katakan ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Katakan ku berserah kepadamu Tuhan. Berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Yesus Raja di atas segala raja. Selama-lamanya Engkau tetap Tuhan dan Raja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, bahwa hidup kami aman di dalam tangan Tuhan. Terima kasih, kami tidak mau Tuhan menyerahkannya kepada ilah lain, kepada dunia ini.
Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Thank you God. Kami bersyukur kepadamu hari ini Tuhan. Terus bekerja di tengah-tengah kami. Nyatakan apa yang Tuhan mau sampaikan di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan hari ini kami bebaskan Roh Kudus Engkau bekerja di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati firman-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati tempat ini. Bahkan berkati orang-orang siapapun Tuhan. Yang mendengar Tuhan. Puji-pujian kami dan bahkan pemberitaan firman-Mu hari ini. Sejauh mana Tuhan suara kami didengar saat ini. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tok bisa yang ini enggak? Yang Waymaker bisa? Sorry aku baru. Mungkin bisa enggak apa-apa bisa sambil ini ya bantu saya ya. Allah hadir di sini Bapak Ibu. Tuhan ada di sini. Saya percaya, saya rasakan Tuhan benar-benar setiap kita kebaktian, saya percaya Tuhan ada. Tapi saya ngerasain bahwa mulai pagi hadirat Tuhan begitu luar biasa. Di dalam hadirat Tuhan, He can do anything. Kalau Tuhan sudah hadir, apapun Tuhan bisa lakukan. Apapun. You are here. Itu kuncinya di mana ya? Oh ya. I worship you. I worship you. You are here. Working in this place. I worship you. I worship you. Bapak Ibu mari. Ini mungkin lagunya bahasa Inggris. Tapi ada sesuatu di lagu ini. Setiap kali kita menyanyikannya, ada sesuatu yang kuat di tengah-tengah kita. Mari Bapak Ibu kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Dia Allah yang membuka jalan. Dia Allah yang membuat mukjizat dalam hidup kita. Itulah Dia. Allah yang mampu melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. My God, that is who you are. Say, Waymaker, you are a Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Itu Tuhan kita, Allah yang membuat mukjizat, Allah yang akan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Allah ada di tengah-tengah kita. I worship you. You are here, Lord. You are working in our hearts. You are working in our midst, Lord. I worship. Say, Waymaker, miracle worker. Waymaker, miracle worker, promise keeper. Dengan iman kami, dengan iman kami. Ini pengakuan iman kami, Tuhan. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Bapak Ibu, lagu ini bicara tentang pengakuan iman bahwa Allah kita adalah Allah yang akan membuka jalan bagi kita. Bahwa Allah kita adalah miracle worker. Dia adalah Allah pembuat mukjizat dan Dia tidak pernah gagal. Di sini Dia bilang bahwa that is my God, that is who you are, Tuhan.
Engkaulah Tuhan yang kusembah, Allah yang membuat mukjizat, Allah yang membuka jalan, dan Allah yang tidak pernah gagal. Allah yang sama itu, yang saya akui itu, ada di sini pada saat ini. Katakan, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri saat ini. Katakan Waymaker. Bergerak di tengah-tengah kita. We worship you, Lord. I worship you. You are here, Lord. In this place, I worship you. I worship you. Say, Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, light in the darkness, my God, that is who you are. Say, sejenak. Untuk kembali berikan penyembahanmu kepada Tuhan. Acknowledge Him. Akui Dia. Dia ada di tengah-tengah kita. Akui Dia bahwa Dia satu-satunya Tuhan yang kita percaya. There is no other God. Tidak ada Tuhan yang lain. Hanya ada satu Tuhan, Yesus Kristus, yang kita percaya. We worship you. The one and only.
us not once, Lord. Tidak pernah Kau kecewakan kami. Kau Allah yang tidak pernah gagal, tidak pernah gagal dalam segala jalan-jalan-Mu. Tidak pernah gagal semua jalan-jalan-Mu. Yesus, Yesus. We worship You because of who You are. Kami menyembah-Mu karena Engkau Tuhan kami. Dan kami datang dengan hati yang rela saat ini. We bring You our life, Lord. We bring You our all, God. We bring You our life. 'Cause we can always trust in You. Kami selalu bisa percaya kepadamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Roh Kudus, Engkau sedang menerobos setiap roh pada saat ini. Tuhan, Engkau sedang melakukan terobosan di dalam roh kami hari ini. Ada terobosan yang sedang kami alami hari ini, Tuhan. Oh God, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Thank you. Thank you God, thank you. Thank you Lord, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya Engkau belum selesai. Engkau belum selesai Tuhan. Dan kami berdoa hari ini. Biar Tuhan Engkau terus berkata-kata tengah-tengah kami. Apapun yang Tuhan mau sampaikan, kami mau dengar dan kami mau taat.
Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu. Berkati firman-Mu, berkati umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan untuk Allah kita. Haleluya. Haleluya. Siapa yang merasakan Tuhan benar-benar bekerja luar biasa saat ini? I don't know, saya tidak tahu apa yang Tuhan nyatakan kepada saudara pada waktu tadi penyembahan, but terutama untuk yang mungkin baru pertama kali datang, mungkin ini apa ini gitu. Itu adalah ekspresi penyembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini penyembahan kita secara korporat mungkin dibatasi oleh semua aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita hanya berkumpul pada hari Minggu. Kalaupun di gereja kita masih ada doa puasa, kemarin hari Rabu doa ibadah keluarga setiap hari Rabu, yang kemarin kebetulan karena kondisi Tarutung itu ditiadakan, yang ada hanya online. Kita dibatasi dengan semua aturan yang ada pada saat ini, dan itu untuk kebaikan kita. Tapi secara korporat kita Tuhan mau ada penyembahan yang keluar juga dari anak-anaknya. Justru sebenarnya Bapak Ibu, di dalam kondisi yang sekarang ini, saya percaya bahwa wherever you are, dimanapun Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu menyembah Tuhan dengan kondisi yang sekarang, sebenarnya kita bisa ngerasain Tuhan tuh gitu. Kayak saya kalau denger lagu aja di kamar gitu, saya suka banget dengar musik, itu bisa ngerasain tuh Tuhan tuh benar-benar kayak aduh. Dan itu beda dengan kalau sebelum waktu COVID. Bapak Ibu, waktu kita ada di dalam ibadah, ada satu kerinduan yang sangat besar untuk nyembah Tuhan, iya nggak? Dengan kondisi COVID yang sekarang, kita kalau dulu kan kita nggak bisa, maksudnya kalau dulu terserah lah ya, mau jungkir balik juga gitu. Tapi tadi waktu penyembahan saya ngerasa bahwa kayak Tuhan tuh kayak like it's doing something, like stirring up our hearts gitu, kayak Tuhan sedang ini goncangkan hati kita in a different way of worship gitu, in a different dimension, dalam satu dimensi yang baru. Dan saya percaya bahwa itu adalah the cry of our spirit. Itu adalah seruan roh kita, betapa sebenarnya, dan kita memang diciptakan sebagai penyembah. Dan percayalah bahwa penyembahan yang terbaik, penyembahan yang paling wangi, yang paling harum di hadapan Tuhan biasanya, dan saudara merasakan itu lebih daripada waktu saudara menyembah dalam kondisi yang berbeda, itu biasanya dalam waktu kondisi kita yang paling tidak mengenakan. Penyembahan yang benar-benar berbeda itu lahir biasanya dan kebanyakan itu dari rasa sakit. Daud menulis kitab Mazmur, begitu banyak kitab Mazmur, sebagian besar dari kitab Mazmur. Dan itu merupakan Mazmur terbaik, nyanyian terbaik. Dan nyanyian terbaik yang Daud buat, itu keluar dari setiap penderitaan demi penderitaan dan kesulitan hidup yang Daud alami. Saya tidak tahu hari-hari ini apa yang sedang Bapak Ibu alami, hanya Bapak Ibu dan Tuhan yang tahu. Tapi waktu kita mengalami hal yang paling tidak mengenakan dalam hidup kita, dan kita datang kepada Tuhan pada kondisi yang seperti itu, dan kemudian bilang Tuhan, dan kita masih bisa bilang Tuhan, You are my all, Tuhanlah segalanya. Waktu kita angkat tangan dan bilang udah gak ada lagi yang lain, gak ada harapan
Yang lain tidak ada bisa lagi diharapkan. Yang tinggal hanya hadirat Tuhan saja. Di situ Bapak Ibu ada penyembahan dengan dimensi yang berbeda. Menyembah Tuhan dengan kondisi semua baik-baik saja, it's easy. Dan biasanya pun bisa, gak apa-apa, kita juga bisa ngerasain hadirat Tuhan kalau waktu kita sukacita, misalnya dapat berkat dan kita bilang, terima kasih Tuhan, oh aku bersyukur, terima kasih. Kasih setiamu besar Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan Kau tidak pernah berubah, tidak pernah gagal, karena dompetnya tebal, gampang bilang. Tapi waktu kita bilang bahwa Tuhan, obat sudah habis, uang sudah tidak ada lagi. Dan bilang, kasih setiamu Tuhan besar di dalam hidupku. Engkau Allah yang tidak pernah gagal dan aku selalu bisa mengandalkan Engkau. Dengan kondisi Anda sedang berada di tepi jurang. Dan masih tetap bisa bilang seperti itu dengan hati yang penuh dengan iman percaya. Itu spesial banget. Sangat spesial. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Mudah percaya sama Tuhan kalau kondisi baik-baik saja. Mudah mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kalau saudara punya mobil 5, kalau anak-anak saudara semua sukses, kemudian duit ngalir terus tiap bulan. Keluarga saudara baik-baik aja. Gampang. Tapi kalau anak-anak saudara lagi bermasalah, keluarga saudara sedang dalam kondisi yang carut marut, pekerjaanmu juga lagi gak beres, hidupmu bahkan gak tahu arahnya kemana. Can you still say, masih bisa saudara bilang, Lord you are my all and all. Tuhan Engkau, hanya Engkau segalanya bagiku dan aku percaya Engkau bisa mengubahkan hidupku. Masalahnya kan hari-hari ini kepercayaan kita kepada Tuhan itu sangat banyak dipengaruhi dengan apa yang kita lihat dan yang sedang terjadi di dunia ini. Bapak Ibu, kondisi dunia gak akan semakin baik, itu udah jelas. The Bible tells it. Alkitab bilang, dunia gak akan semakin baik. Dengan kondisi yang tidak semakin baik ini, iblis akan pakai cara apapun untuk menggoyahkan iman percaya kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita masih bisa tetap ke gereja, kita masih bisa tetap berdoa, kita masih bisa tetap baca firman. Tapi iman percaya kita sedang digerogoti. Kita sedang hidup sudah sama seperti robot. Ya udah, ke gereja, baca firman, doa katanya doa gitu. Tapi nothing is renewed in our hearts and our mind and our life. Tidak ada yang dibaharui, tidak ada yang bertumbuh di dalam hidup kita. Bapak Ibu, hari ini firman yang saya mau share itu ada di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ada lagu Hillsong, ini Hillsong Kids. Ini ada lagunya. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris, percaya itu dibuat trust. Lagunya kayak gini. Dan ini dilagukan. Trust in the Lord, lean not on your own understanding. In all of your ways, acknowledge Him. He'll make your path straight. Trust in the Lord, lean not on your own understanding. In all of
your ways, acknowledge Him, He'll make your path straight. Dalam bahasa Inggris, trust in the Lord with all of your heart. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya kepada Tuhan. Di sini kata trust itu saya akan terangkan dengan cara ini. Bapak Ibu duduk sekarang di atas kursi itu. Ada yang ragu kalau kursi itu jatuh? Kemudian Bapak Ibu akan jatuh juga? Ada yang ragu? Enak gak duduknya? Nyaman gak? Nyaman kan? Bisa nahan seluruh tubuh Bapak Ibu? Iya, bisa. Yang kurus aja bisa, apalagi saya. Trust itu kayak gitu. Percaya yang dimaksudkan di dalam kitab Amsal ini tuh kayak gitu. Mempercayai atau memberikan beban yang ada di diri kita kepada sesuatu, kepada hal yang kita tahu bisa menahan beban itu, bisa pegang beban itu. Itu trust yang dimaksudkan di sini. Artinya kita sedang mempercayakan hidup kita, menggantungkan. Jadi kan katanya kan tadi duduk di situ Bapak Ibu kan sedang bergantung kan di atas kursi itu. Percaya yang dimaksudkan di sini adalah kita menggantungkan hidup kita di kursi itu, tubuh kita di situ. Yang Tuhan mau, itu trust yang kita miliki adalah kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Dia dan kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Tuhan minta trust me with all of your heart. Tuhan bilang percayalah kepadaku dengan segenap hatimu, bukan setengah hati, bukan sebagian dengan hati kita, tapi Tuhan bilang apa? Segenap hati. Allah kita itu adalah Allah yang pencemburu, jangan salah. Dia gak pernah mau Bapak Ibu setengah darimu. Tuhan, karena tabunganku masih ada, karena tanah masih ini, ya kepercayaannya 50% aja tuh gak usah deh. 90% ya Tuhan, 10% lagi ke sini nih gitu. Gak bisa. Tuhan mau 100%. Makanya katanya percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bukan setengah-setengah. Bukan 99, sekian persen. No. 100% Tuhan mau kita percaya kepada Dia. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kenapa? Karena pengertian kita kadang salah. Pemahaman kita sebagai manusia terbatas. Hati kita sendiri, Alkitab bilang kadang menipu kita. Kita pikir ini benar. Oh, udah ini nih, oke nih. Udah inilah ini, udah. Oke. Kita mikir bahwa oh dari semua ABCDE, dari hitungan, perkalian, pembagian, oh ini udah yang paling benar. Dari pengalaman dan sebagainya, ini udah paling benar. Kita percaya pada itu. Satu hal kita lupa match that with the word of God. Kita lupa, ini ABCDE-nya udah sesuai gak dengan kebenaran firman Tuhan? Kita lupa dan kita tertipu. Waktu kondisinya itu gak sesuai dengan yang kita inginkan, padahal sudah ABCDE, melalui rumus ABCDE sudah ini, ternyata enggak sesuai. Dan kita bilang, Tuhan kenapa kayak gini? Sesudah semuanya kita pakai dengan pemikiran dan hitung-hitungan kita, kali-kali kita, kemudian baru kita bilang, Tuhan hasilnya kayak gini Tuhan. Tuhan kayak mana ini Tuhan, gak tahu lagi, habislah Tuhan. Aduh, kita datang sama Tuhan dan bilang, fix this. Tuhan perbaikin Tuhan.
Padahal Tuhan bilang, percaya kepadaku dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terus maksudnya Melva, apakah kita nggak bisa pakai pikiran kita? Kita nggak pakai akal sehat, kita pakai Bapak Ibu, Tuhan pakai, Tuhan kasih itu untuk kita pakai. Tapi dengan under the supervision of God, di bawah supervisi Tuhan. Pakai akal budi kita, pakai hikmat itu, hikmat yang Tuhan kasih kepada kita, tapi pakai ini juga. Tuhan minta kita percaya kepada Dia totalitas. Total. Jangan pernah kotak-kotakan kepercayaanmu kepada Tuhan. Gak bisa. Oh, di area ini aku bisa percaya sama Tuhan. Di sebelah sini enggak, aku lebih percaya sama yang dibilang sama rekan kerjaku. Di area sini aku lebih percaya sama yang dikatakan oleh bapakku. Di area sini aku lebih percaya kepada apa yang dikatakan oleh ahli ini, ahli itu. Enggak. No. It doesn't work that way. Enggak kayak gitu. Tuhan mau total trust in Him, total dependency on Him. Tuhan mau kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Karena Bapak Ibu, kalau kau bergantung kepada pengertian pemahamanmu sendiri, pada manusia, pada nilai-nilai yang diberikan oleh dunia ini, maka yang engkau akan tuai adalah kekecewaan. Karena kalau kau menggantungkan hidupmu, memberikan semua yang ada di hidupmu sekarang dengan sesuatu yang temporary dan yang terbatas, yang temporer, akan mengecewakan. Masalahnya hari-hari ini banyak orang Kristen, mereka mix their faith, campur-campur iman mereka, iman percaya mereka dengan semua nilai-nilai yang ada di dunia ini. Mereka percaya kepada Tuhan, tapi percaya juga kepada apa yang mereka punya. Mereka percaya kepada Tuhan, tapi mereka percaya juga kepada apa yang diramalkan oleh dunia mungkin terjadi. Ada orang saya tahu bahwa anak Tuhan sih, tapi kalau udah buka majalah atau buka majalah online, lihat horoskop bintang. Oh ya, minggu ini aku akan ini atau apa gitu. Bahkan di dalam menjalani hidup kita, tanpa kita sadari, kita lebih banyak bergantung kepada apa yang kita tahu, apa yang kita, pengalaman kita daripada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kenapa? That is how fragile human being. Karena sedemikian rapuhnya manusia. Justru karena kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita, kadang kita jadi salah kaprah. Banyak orang mengalami banyak yang tidak mengenakkan dalam hidupnya. Cuman satu jawabannya, gak percaya sama Tuhan sih. Percaya kok, ke gerejanya aku bacanya Alkitab. Baiknya aku sama temanku. Percayanya aku. Percaya yang kayak mana? Kalau kau percaya kepada Tuhan, kau gak akan takut. Masih bisa takut gak kalau gila aja ya, lampu merah terabas aja. Enggak yang kayak gitu juga. Gitu. Saudara paham apa yang saya maksudkan tentang bagaimana meletakkan kepercayaan saudara kepada Tuhan secara total. Karena saya sedang bicara kepada orang-orang yang mungkin sudah puluhan tahun, seumur hidup saudara jadi orang Kristen. Tapi kenapa ada banyak orang Kristen hari-hari ini mengalami banyak hal yang tidak mengenakkan. Waktu mereka mengalami hal yang tidak mengenakkan, hidupnya gak karu-karuan. Omongannya gak karu-karuan, tindakannya gak karu-karuan. Kenapa? Tanda tanya aja. Apakah hidupmu memang benar-benar 100% percaya kepada Tuhan atau enggak? Itu aja sih. Kenapa? Next slide, please. Karena kalau orang yang percaya total kepada Tuhan, itu linear sekali dengan apa yang akan dia lakukan dalam hidupnya. Itu akan terrefleksi dari semua tindakan dan keputusan yang dia ambil.
Karena waktu saudara percaya, saudara akan taat dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Waktu saudara taat dan melakukan kebenaran firman Tuhan, hidupmu diberkati. Waktu Tuhan bilang jangan khawatir dan saudara lawan semua perkataan-perkataan si jahat yang ada dalam hidupmu, maka sejahtera, damai sejahtera turun. Waktu saudara taat dan bilang bahwa aku tidak mau khawatir dan saudara perkatakan firman Tuhan, waktu saudara taat, maka ada damai sejahtera. Itu linear, saudara percaya kepada apa yang Tuhan katakan. As simple as that. Kehidupan kekristenan bukan sesuatu yang aduh gimana, kalau pendoa syafaat bisa lah mereka hidup kudus, doa tiap hari, kemudian kalau yang dibagi firman atau yang main musik semua bisa. No. Kehidupan kekristenan itu bicara tentang kepercayaan, iman percaya dan ketaatan. Perjalanan iman kita itu sangat pribadi. Itu hubungan pribadi kita, bukan hubungan suami saudara atau anak-anak saudara dengan Tuhan secara keluarga. No. Iman percaya itu personal thing. Itu hal yang sangat pribadi. Makanya waktu tadi saudara nyembah Tuhan, waktu saudara nyanyi, you are facing Him personally. Saudara sedang berhadapan dengan Tuhan secara pribadi. Saudara nggak bisa bawa satu renteng keluargamu, kemudian Tuhan aku menyembah hari ini, aku bawa Tuhan. Karena aku sudah percaya, anakku akan percaya. Iya betul, itu berkat Tuhan terjadi di situ. Janji Tuhan itu benar, satu orang diselamatkan maka seluruh isi rumah itu diselamatkan. Tapi when it comes to personal relationship, waktu ada hubungan pribadi dengan Tuhan, saudara sembah Tuhan, saudara ngalami sesuatu dalam hidupmu, it's between you and God. Itu antara saudara dengan Tuhan. Pertanyaannya, sudah sampai sejauh apa kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Next slide please. Waduh, udah mana? Saya ini ya waktunya ya. Maaf ya. Saya mungkin ambil ini aja, ngambil beberapa contoh. Kepada siapa saudara mempercayakan hidup saudara? Bapak Ibu, bisa gambar selanjutnya. Ini apa Bapak Ibu? Hah? Bukan kacang goreng ini ya? Apa ini? Bola kaki. Bapak Ibu, bisa ya, toh ya? Nggak apa-apa, masih ada waktu kan? Saya harus pasti, nanti saya kena skorsing pula. Bola kaki, kalau saya yang main bola, beda. Karena kenapa? Karena kalau saya yang tendang, kebetulan lutut saya juga sering bermasalah, ini nggak akan kemana-mana bola ini, dan nggak akan ngasilin apa-apa. Mau di lapangan tarutung itu nggak ada. Tapi ketika bola ini ada di kaki, kalau saudara pernah ingat, pasti tahu lah kalau anak tarutung. Seorang pemain klub Harimau Tapanuli, hidup Harimau Tapanuli, haleluya. Harus hidup lagi lah tuh Harimau Tapanuli. Kalau itu di tangan atau di kaki seorang pemain sepak bola Harimau Tapanuli, itu akan menghasilkan ketenaran, kemenangan, dan juga duit. Di kaki seorang Cristiano Ronaldo, ini puluhan miliar dolar nilainya. Next. Stick golf. Di tangan saya nggak bisa main golf. Tapi di tangan seorang Tiger Woods, ini bisa menghasilkan duit banyak sampai punya istri berapa dia. Gitu. Kalau di tangan saya, di tangan seorang Melva, nothing, nggak bisa jadi apa-apa. Next. Nah ini dia. Kalau saudara kasih saya benang tenun, ada yang katanya, kebetulan teman saya ada yang ibunya usaha ulos kayak gitu-gitu. Saya tahu benang 100 kayak gitu-gitu ya, ada ya? Ada kan? Nah, tahu lah saya. Di tangan saya nggak bisa ini, nothing, nggak bisa jadi apa-apa. Paling juga jadi benang kusut aja. Tapi di tangan ibu yang bertenun, ini nilainya
bisa jadi jutaan rupiah. Keren banget. Jadi sesuatu yang bernilai dan berharga. Next. Bahan-bahan makanan ini, ya. Kalau di tangan saya, percayalah Bapak Ibu, saya pernah dengan segala inisiatif dan kebaikan hati saya buat pergedel tahu, dan saya kira udah enak banget dan banyak lagi. Saya kasih ke adik-adik saya, dimakan cuma satu, dan satu baskom itu terbuang kayak gitu aja. Karena memang di tangan saya. Kalau di tangan adik saya yang nomor 3, bisa dijual bahkan. Karena pinter banget dan di tangan yang tepat. Bahan makanan ini di tangan seorang Melva berantakan. Tapi di tangan seorang Gordon Ramsay, chef yang terkenal dari US, itu jadi makanan yang lezat sekali. Kepada siapa Bapak Ibu? Ke tangan siapa Bapak Ibu percayakan hidupmu? Tanganmu? Tangan pendeta? Tangan keluargamu? Kepada kekayaanmu? Kepada pejabat? No. Percayakan hidupmu ke tangan yang tepat, yaitu di tangan Tuhan. Karena waktu Bapak Ibu bisa mempercayakan hidupmu di tangan Tuhan, seburuk apapun itu, tadi bola yang gak ada apa-apanya, itu bisa jadi bernilai waktu dia ada di tangan atau di kaki seorang Cristiano Ronaldo. Sehancur apapun hidup kita, separah apapun kondisi yang kita hadapi saat ini, kalau kita taruh dan kita percayakan itu di tangan Allah sang pemilik hidup kita, maka sang pemilik hidup itu akan bisa dan bahkan jauh lebih bisa, jauh lebih mampu untuk mengubahkan itu menjadi sesuatu yang indah dan luar biasa. Are you with me? Bapak Ibu masih on kan? Masih ada sama-sama dengan saya? Ini tersinggung atau bagaimana? Tapi saya mau katakan hari-hari ini, Bapak Ibu, percayakan hidupmu ke tangan yang benar, di tangan yang benar. Percayakan anak-anakmu kepada Tuhan, jangan kepada uangmu, jangan kepada metode-metodemu, semua itu penting. Tapi pertama sekali, percayakan anak-anakmu kepada Tuhan. Taruh mereka di tangan Tuhan. Taruh masa depanmu, cita-citamu pertama sekali di tangan Tuhan. Pekerjaanmu, taruh di tangan Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Roma 11 ayat 36 kalau saya nggak salah, bisa dibuka Roma 11, katanya gini, segala sesuatu itu berasal dari Dia katanya, bersumber dari Dia. Let me check this for you. Dia bilang gini, ayat 36, Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, pekerjaanmu dari siapa? Rezekimu dari siapa? Masa depanmu dari siapa? Anak-anakmu dari siapa? Hidupmu, keluargamu, nafasmu dari siapa? Dari Dia. Dan untuk Dia, dan oleh karena itu Bapak Ibu jangan pernah bawa hidupmu kepada tangan yang tidak tepat. Bawa hidupmu hanya kepada Tuhan. Karena Dia yang punya. Dia akan perbaiki itu di bengkelnya Dia. Jangan pernah, Bapak Ibu, jangan salah alamat. Jangan salah alamat. Amin. Firman Tuhan bilang di dalam kitab Yeremia. Yeremia 17 ayat 7, bisa dibuka? Saya tidak marah, betul saya tidak marah. Saya memberitakan ini dengan segenap hati dan kerelaan hati dan ketaatan dan dengan penuh kasih saya kepada Bapak Ibu sekalian. Yeremia 17
Ayat 7 sampai 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Di dalam bahasa Inggris dikatakan bless those who put their trust in the Lord. Bless those who trust in the Lord. Diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan and whose hope the Lord is, yang menaruh, yang harapannya kepada Tuhan. Karena dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air katanya, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Masalah kita orang-orang Kristen saat ini, hari-hari ini adalah kita mengalami tahun kering, kita mengalami masa yang gak enak dalam hidup kita, dan kita gak tahan, kita capek, kita lelah, kita takut, kita khawatir. Kenapa? Karena kita sedang menaruhkan kepercayaan kita kepada sesuatu yang bukan dari Tuhan dan bukan Tuhan sendiri. Karena di sini Yeremia bilang, diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Mazmur bilang bahwa anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Kalau kita menaruhkan kepercayaan kita kepada Tuhan, saya tidak pernah lihat orang benar mati kelaparan. Saya tidak pernah tahu bahwa ada orang yang percaya kepada Tuhan, kalaupun hidupnya menderita atau katakanlah sengsara, pasti orang benar itu masih bisa tersenyum. 7 kali katanya orang benar jatuh katanya kan. Bisa jatuh, bisa. Tapi dia akan bangkit kembali. Bapak Ibu, orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan gak akan kekurangan apa yang baik. Gelap mungkin iya. Sakit mungkin iya. Padang gurun mungkin iya. Tapi akan ada kekuatan di situ. Akan ada damai sejahtera di situ. Amin Bapak Ibu. Amin. Mau hari ini memberikan seluruh hidupmu kepada Tuhan? Amin. Jangan lagi bersandar pada kekuatan kita sendiri. Jangan lagi mengandalkan pikiran dan kekuatan kita sendiri. Karena Tuhan satu-satunya penolong dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa hari ini Engkau berbicara kuat di tengah-tengah kami. Bahwa tidak ada satupun Tuhan yang bisa Tuhan kami andalkan di dunia ini selain Tuhan saja. Dan kami tahu bahwa Allah kami adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara Tuhan dalam hidup kami. Bapa, sekalipun kelihatannya mustahil, hari ini kami berdoa, ajar kami untuk bisa Tuhan tetap kuat di dalam iman percaya kami. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tahu Allah kami hidup dan Allah kami berkuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini hamba berdoa, biarlah semua jemaat-Mu membawa firman ini pulang Tuhan. Dengan satu pemahaman yang baru di dalam roh mereka. Bahkan dengan satu pewahyuan yang baru di dalam roh mereka. Bahwa Allah mereka hidup dan berkuasa. Yesus yang kami puji dan kami sembah, itu masih Allah dan tetap menjadi Allah yang melakukan mukjizat dalam hidup kami. Thank you God. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman ini tinggal, bertumbuh dan berbuah di hati setiap kami. In Jesus name we pray. Amen. Saya percaya setiap kita diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan. Amin. Kita berikan dulu kemuliaan untuk Tuhan kita. Sambil kita mempersiapkan seluruh persembahan kita akan mendengarkan warta sepekan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Pengumuman GBI Terung Kota Minggu 18 Oktober 2020.
Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara jemaat yang datang beribadah di GBI Tartung Kota. Dan juga bagi jemaat yang saat ini beribadah online lewat Facebook maupun di radio 107,7 FM. Kita adalah satu keluarga dalam kerajaan Allah. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengikuti ibadah-ibadah selanjutnya. Selesai ibadah ini kita akan memberikan persembahan kita masing-masing, baik persembahan umum, persepuluhan, diakonia, atau persembahan lainnya sekaligus. Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar. Dan kami ingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online, persembahan dapat diantar langsung ke gereja atau juga dapat ditransfer melalui rekening bank gereja. Berikut beberapa warta dan jadwal kegiatan sepekan di gereja kita. Menara doa berjalan seperti biasa dengan jadwal yang tertera di layar. Pengerja dan jemaat dapat menyesuaikan waktu dan jadwal yang akan diikuti. Khusus untuk pengerja diwajibkan untuk dapat mengisi jadwal menara doa. Pada hari Rabu akan diadakan ibadah mesbah keluarga atau family altar di tempat ini. Ibadah ini juga keluarga ini juga disiarkan secara live streaming di Facebook pada pukul 19.30 WIB. Kami mengimbau seluruh jemaat dan pengerja untuk ikut serta dalam ibadah ini. Dan seluruh EPA-EPA yang ada silakan bergabung dalam ibadah ini juga. Pada setiap hari Sabtu akan diadakan doa puasa di tempat ini jam 10 WIB. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan akan diadakan sebanyak 3 kali ibadah, yaitu ibadah pertama jam 8 WIB, ibadah kedua jam 9.30 WIB, dan ibadah ketiga jam 11 WIB. Seluruh ibadah ini akan juga disiarkan secara live di Facebook di GBI Tartung Kota dan di radio komunitas GBI Tartung Kota di gelombang 107,7 FM. Dan ibadah anak sekolah minggu tetap dapat mengikuti ibadah online Superbook streaming di channel YouTube Superbook Indonesia. Rencana ibadah syukuran 20 tahun usia pelayanan GBI Tartung Kota yang akan dijadwalkan pada hari Selasa minggu ini di tempat ini akan ditunda sehubungan dengan anjuran pemerintah untuk menghindari acara-acara besar dan kerumunan. Pengumuman terakhir bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi, pelayanan khusus atau konseling dapat mengikuti kita di nomor tertera di layar. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak setiap kita bangkit berdiri. Kita buka kedua tangan kita, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus. Itulah yang akan tetap senantiasa memberkati, menyertai, dan bahkan memelihara hidup kita. Mulai dari siang ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai. Bahkan untuk sampai selama-lamanya, setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. Sambil tetap menjaga jarak, Bapak Ibu dapat meletakkan persembahannya di pintu keluar yang di kotak yang telah disediakan. Salam, selamat hari Minggu.